Selamat datang di Cerita Ocha. Semoga kalian tetap sehat ya. Di tanah yang kini disebut Lombok, jauh sebelum peta modern mengenal bentuknya, berdiri sebuah kerajaan megah bernama Pamatan. Letaknya takhau dari kaki Gunung Samalas, Gunung Yang Menjulang seperti tombak langit Yang Menusu Kabana Bampahi. Pamatan bukan hanya pusat kekuasaan, tapi juga simbol keharmonisan antara manusia dan alam. Dari segala penjuru Nusantara, orang datang untuk belajar dari masyarakatnya. Bagaimana mereka menanam tanpa merusak, bagaimana mereka membangun tanpa melukai tanah, dan bagaimana mereka menghormati alam seolah berbicara dengan leluhur sendiri. Pamatan dipenuhi suara kehidupan, derap kaki para petani pagi hari, gemericik air irigasi yang mengalir dari sungai alami di lereng Samalas, dan tawa anak-anak yang bermain di bawah pohon beringin tua. Di pasar, para perempuan menenun kain songket yang warnanya memantulkan cahaya matahari seperti permata. Ikan segar, beras wangi, dan rempah-rempah dari hutan menjadi bagian dari perdagangan harian yang tak pernah lekang. Tapi di atas semua aktivitas itu, bayang Gunung Samalas senantiasa hadir, diam, agung, dan suci. Bagi rakyat Pamatan, Gunung Samalas bukan sekadar gunung. Ia adalah penjaga leluhur, tempat arwah para raja dan tetua bersemayam setelah kehidupan ini. Setiap langkah menuju lerengnya dianggap suci. Tidak ada yang berani bersuara kasar atau melangkah sembarangan tanpa izin dukun hutan. Anak-anak diajari sejak kecil untuk menundukkan kepala jika melintas ke arah utara tempat Samalas berdiri. Setiap tahun, sebelum musim tanam, para petani mengadakan ritual kecil, menaburkan bunga di sungai dan memohon berkah dari gunung agar panen mereka diberi kelimpahan dan hujan datang tepat waktu. Sementara itu, Raja Pamatan dan para tetua kerajaan pun selalu mengadakan pertemuan di halaman belakang istana yang menghadap langsung ke arah Samalas. Mereka percaya, keputusan penting ganja boleh diambil setelah berpamitan kepada Gunung Gelwat Doa. Tidak sedikit yang mengaku melihat bayangan putih melintas di atas puncak ketika doa mereka diterima, pertanda baik dari alam. Kehidupan di Pamatan berjalan bagai orkestra yang selaras. Alam memberi tanpa dipaksa, dan manusia mengambil dengan hormat. Masyarakat hidup dalam keseimbangan yang sudah berlangsung selama beberapa generasi. Para tetua berkata, selama kita menjaga gunung, gunung akan menjaga kita. Dan bagi rakyat Pamatan, kalimat itu bukan sekadar peribahasa, melainkan janji suci antara manusia dan bumi yang menaungi mereka. Namun, seperti beni yang tumbuh dalam tanah yang terlalu subur, que sombongan perlan mungkul dari kejayaan. Dan seperti bayang panjang yang mengikuti matahari sore, bahaya mulai merayap di balik kemegahan itu, diam-diam, tapi pasti. Seiring waktu berjalan dan kemakmuran semakin memuncak, Pamatan mulai mengalami perubahan. Tidak lagi sekadar pusat pertanian dan budaya, kota ini mulai menunjukkan tanda-tanda kesombongan peradaban. Bangunan-bangunan baru menjulang tinggi dengan arsitektur yang megah, terbuat dari batu pualam dan ukiran emas yang didatangkan dari seberang lautan. Di istana, jamuan berlangsung hampir setiap malam. Bangsawan-bangsawan berdatangan, bukan untuk berbicara tentang kelestarian tanah, melainkan untuk memperdebatkan siapa yang paling layak mendapat pengaruh atas tanah dan rakyat. Para penasihat kerajaan mulai berganti. Mereka yang dahulu duduk bersila bersama tetua adat kini digantikan oleh para saudagar kaya yang membawa gagasan-gagasan baru, eksploitasi lahan untuk tambang, penebangan hutan untuk perdagangan kayu, dan pengalihan sungai demi membangun kanal-kanal kemegahan di sekitar istana. Raja yang dulu dikenal bijaksana, lambat laun terpikat oleh pujian persembahan. Ia melihat kekuasaan bukan lagi sebagai amanah dari alam, melainkan sebagai warisan tak terbantahkan dari langit. Dan disitulah segalanya mulai berubah. Utan-utan keramat di kaki Gunung Samalas perlaan dihara. Kayu-kayu jati raksasa ditebang tanpa izin para tetua. Sungai yang dulunya mengalir tanpa hambatan kini dialihkan untuk proyek pemandian air panas para bangsawan. Makhluk-makhluk hutan kehilangan tempat tinggal mereka. Burung-burung yang dulu menjadi pertanda musim tidak lagi kembali. Tapi tak ada yang peduli. Keuntungan berbicara lebih nyaring daripada bisikan alam. Masyarakat bawah mulai merasa perubahan. Tanah yang dulu subur menjadi lebih cepat kering. Panen menurun meski cuaca terlihat cerah.
Sungai mengalir keruh. Beberapa penduduk desa mengaku melihat hal-hal ganjil. Kabut yang turun pada siang bolong, suara seperti tangisan dari balik pepohonan, dan retakan kecil yang muncul di tanah tanpa sebab. Tapi siapa yang akan mendengarkan mereka? Para bangsawan sibuk membangun vila-vila besar di atas tanah suci, dan raja sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun kerajaan yang ke-100. Di tengah keramaian itu, anja segelintir orang tuadam penjaga adat yang masih memon kepada gunung dalam senjap. Mereka tahu, gunung samalas bukan benda mati. Ia hidup, mengingat, dan menunggu. Dan ketika gunung terlalu lama diabaikan, ia akan berbicara, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kekuatan yang hanya bisa dipahami lewat kehancuran. Bulan demi bulan berlalu, dan tanda-tanda kian nyata. Musim tanam bergeser tanpa pola. Hujan turun tidak lagi teratur. Terkadang, angin dari arah gunung membawa bau belerang samar, menyusup ke dapur-dapur warga tanpa disadari. Di malam hari, hewan-hewan peliharaan gelisah, ayam berkokok tak wajar, anjing menggonggong ke arah hutan, dan burung hantu berputar-putar di atas atap rumah tanpa suara. Bagi orang-orang tuayang pekaterada palam, ini bukan albiasa. Para tetua adat menggelar pertemuan diam-diam di balai bambu di pinggiran kota. Mereka membawa gulungan lontar kuno, warisan dari nenek moyang, yang mencatat tanda-tanda bencana alam masa lalu. Di dalamnya tertulis, jika air tidak lagi menyejukkan dan angin membawa panas, maka bumi sedang bicara. Dengarkan sebelum ia memekik. Tapi suara mereka tak terdengar ke istana. Mereka dianggap mengganggu stabilitas, menebar ketakutan, dan menolak kemajuan. Suatu hari, sekelompok dukun adat mencoba menggelar upacara di lereng Gunung Samalas untuk meredam gejolak bumi. Mereka membawa air dari 7 mata air suci, menabur bunga 7 warna, dan membakar dupa dari akar-akaran yang hanya tumbuh di hutan keramat. Namun, sebelum doa selesai, pasukan kerajaan datang. Perintah Raja Gelas, entikan upakara sirikini. Kita telah punya kemajuan. Alam tunduk pada manusia, bukan sebaliknya. Upacara dibubarkan. Para dukun dipenjarakan. Saat itu juga, langit menjadi lebih kelam. Kabut dari arah gunung tak lagi bening, tapi menghitam samar. Di pasar, para pedagang mulai membisikkan bahwa suara dari dalam tanah terdengar saat malam hari. Bukan gemuruh biasa, melainkan seperti suara detak jantung raksasa yang perlahan, tapi pasti, menguat. Tak sedikit yang mulai takut berbicara. Ada rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan, menyusup ke dalam dada seperti kabut dingin di pagi buta. Tapi istana tetap menyelenggarakan pesta. Musik dimainkan, makanan disajikan, dan para tamu dari luar pulau disambut dengan kemewahan. Raja bahkan memamerkan lukisan besar dirinya dengan latar belakang Gunung Samalas. Bukti bahwa alam tunduk di bawah kuasa Pamatan, katanya bangga. Tak ada yang tahu bahwa di saat bersamaan, retakan-retakan kecil di lereng gunung mulai melebar. Dan di dasar kawah, tekanan terus naik, tak terlihat oleh mata, tapi nyata dalam amarah bumi. Di desa kecil yang tersembunyi di balik belantara timur, hidup seorang gadis muda bernama Anjani. Ia bukan siapa-siapa dalam struktur kekuasaan, bukan keturunan bangsawan, bukan pula bagian dari penasihat istana. Tapi darah yang mengalir di nadinya adalah warisan dari Mak Ganti, sang penjaga hutan terakhir. Sejak kecil, Anjani lebih akrab dengan semilir angin dan nyanyian sungai dibanding hiruk-pikuk kota. Ia belajar mengenal getar tanah, bahasa daun, dan pesan-pesan langit lewat mimpi. Orang-orang di desanya menganggapnya berbeda. Ia sering terlihat duduk di bawah pohon sendirian, menatap langit dengan tenang. Anak-anak seusianya bermain dan berlari, sementara Anjani berbicara dengan burung atau menulis doa-doa di atas daun pisang. Ia bukan gadis yang pemalu, anja leviban jak mendengarkan dunia daripada mengganggu halanya. Banyak orang yang awalnya mengejeknya, namun datang diam-diam padanya ketika mereka sakit, gelisah, atau bermimpi buruk. Karena entah bagaimana, setiap kata-katanya membuat dada terasa lega. Suatu malam, di tengah langit yang gelap tanpa bulan, Anjani bermimpi. Ia berada di puncak Gunung Samalas, sendirian,
Diterpa angin yang seperti berbisik dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti hatinya. Dari kedalaman kawah, muncul cahaya keemasan, lalu suara lembut berkata, "Waktunya telah dekat." Banyak yang telah lupa. Tapi kau masih ingat. Kau harus datang. Bawalah doa, bukan dendam. Bawalah hati yang bersih, bukan penawaran. Saat terbangun, tubuhnya gemetar. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu panggilan. Ia memberitahu neneknya, yang tak terkejut. Mak Ganti hanya menatap cucunya lama, lalu berkata, "Jika kau mendengar suara itu, maka kau telah dipilih. Bawalah bunga telang, air suci, dan kain putih." Naiklah sebelum gunung Bikara dalam Mara. Tanpa mengucap banyak kata, Anjani bersiap. Ia tahu ia tak boleh membawa ketakutan, sebab gunung hanya akan mendengar hati yang damai. Dengan langkah ringan, ia meninggalkan desanya sebelum fajar. Tak banyak yang tahu kepergiannya. Di pundaknya tergantung tas kecil berisi bunga dan doa. Di hatinya, ia hanya membawa satu niat, mencoba bicara dengan alam, sebelum semuanya terlambat. Perjalanan menuju puncak Gunung Samalas bukan sekadar fisik. Ia adalah perjalanan batin, tempat di mana tubuh diuji dan hati dipertanyakan. Anjani berjalan melewati jalur tua yang telah ditinggalkan orang-orang sejak lama. Ranting-ranting berduri menyambutnya, kabut menggantung rendah, dan suara-suara aneh menggema dari balik pepohonan. Tapi ia tak goyah. Setiap langkahnya diiringi doa. Setiap nafasnya adalah pengingat bahwa waktu tak bisa ditunda. Di sebuah lereng sunyi, ia berhenti di dekat pohon besar yang separuh batangnya hangus meski tak pernah terlihat api. Di bawahnya, seekor burung hutan tergeletak tak bernyawa. Matanya terbuka seperti menyaksikan sesuatu yang tak mampu dijelaskan. Anjani menunduk, menaburkan bunga telang dan air suci, lalu berbisik, "Maafkan kami yang lupa." Air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasakan bumi seperti menangis bersamanya. Malam turun saat ia mencapai setengah ketinggian. Ia bermalam di celah batu, membungkus diri dengan kain putih dan melantunkan doa-doa neneknya. Angin malam menggigit, tapi lebih dingin lagi adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu di puncak. Di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan tentang menyelamatkan kota, tapi menyampaikan bahwa masih ada manusia yang mau mendengar. Saat fajar muncul, kabut belum juga pergi. Tapi Anjani melanjutkan perjalanan. Kakinya lelah, tubuhnya goyah, tapi jiwanya kuat. Ketika akhirnya ia mencapai kawah utama, ia berdiri di hadapan pemandangan yang menggetarkan. Asap mengepul dari retakan besar di dasar gunung, aroma belerang begitu pekat hingga menyesakkan. Langit seolah menahan nafas. Ia meletakkan semua yang di bawahnya di atas batu datar. Bunga telang, air suci, dan kain putih. Lalu ia duduk bersila, menundukkan kepala, dan memohon. "Aku datang membawa suara kami. Bukan untuk menawar, bukan untuk melawan. Hanya untuk mengingatkan bahwa di antara semua yang lalai, masih ada yang peduli." Dan dalam kesunyian yang nyaris suci itu, bumi mulai menjawab. Langit di atas gunung Samalas perlahan berubah warna. Warna biru pudar menjadi kelabu, lalu memudar menjadi jingga yang bukan tanda fajar, melainkan peringatan. Angin berhembus makin kencang, bukan seperti hembusan biasa dari dataran tinggi, melainkan seperti napas besar dari sesuatu yang hendak bangkit. Anjani tetap duduk bersila di dekat kawah, dikelilingi bebatuan panas dan bau belerang yang tajam menusuk hidung. Ia tetap tenang, meski tubuhnya bergetar, bukan karena dingin semata, tapi karena suara dari dalam tanah mulai terdengar lebih jelas. Dalam, berat, dan penuh luka. Tangannya yang mungil menyentuh permukaan batu, lalu mengetuknya 3 kali pelan, seperti memberi tanda bahwa ia hadir dengan niat damai. "Aku tidak datang membawa permintaan," bisiknya lirih. "Aku hanya ingin menyampaikan bahwa kami, walau sebagian kecil, masih ingat pada batas. Kami belum sepenuhnya buta. Kami belum sepenuhnya tuli." Suaranya tenggelam dalam hembusan angin yang makin menggila. Kabut mulai naik dari dalam kawah, tidak lagi putih bening, melainkan keabu-abuan, seperti asap dupa yang dibakar terlalu lama. Anjani mulai membaca mantra yang diajarkan neneknya,
bahasa kuno yang hanya dipahami oleh mereka yang menjaga hutan. Tapi belum separuh mantra selesai, getaran besar terjadi. Tanah di bawahnya bergemuruh, seperti jantung dunia berdetak kencang. Retakan baru terbuka di sisi kawah, dan semburan uap panas memancar ke langit. Anjani tetap duduk. Ia tahu saatnya hampir tiba. Ia tahu bahwa doa ini takkan bisa selesai. Tapi ia tak melarikan diri. Dalam hatinya, ia hanya mengucap, jika tubuhku tak bisa kembali, semoga pesanku tetap tinggal di tanah ini. Udara tiba-tiba menghangat. Batu-batu di sekelilingnya mulai memerah seperti bara. Anjani berdiri perlahan, memegang kain putih dan mengangkatnya tinggi ke langit. Ia tidak tahu apakah gunung melihatnya, apakah bumi mendengarnya, tapi ia tetap melakukannya. Di kejauhan, suara seperti raungan raksasa terdengar. Burung-burung yang sempat bertengger di lereng beterbangan panik. Langit berubah menjadi jingga kemerahan, lalu kehitaman, seperti senja yang dipaksa datang terlalu cepat. Tepat saat Anjani menundukkan kepala, ledakan pertama terjadi. Suaranya memekakkan telinga. Tanah memuntahkan abu dan batu, awan panas menyembur ke angkasa, dan cahaya putih menyilaukan menyelimuti langit. Anjani terhempas, tubuhnya terangkat dari tanah. Namun di wajahnya, tak ada ketakutan, hanya ketenangan. Seola ia tela diterima ole gunung yang tela ia sintai seha kesil. Seolah ia telah menjadi bagian dari pengorbanan yang akan menyelamatkan mereka yang tidak sempat sadar akan kesalahan. Tak lama setelah ledakan pertama, Gunung Samalas berubah wujud dari penjaga yang diam menjadi amukan alam paling dahsyat yang pernah disaksikan manusia. Kawah yang awalnya menguap lembut kini meledak seperti mulut naga raksasa yang melemparkan lahar, batu-batu merah pijar, dan debu maut ke udara. Awan piroklastik membentuk gelombang besar yang meluncur turun dengan kecepatan tak terbayangkan, menyapu segala yang dilaluinya tanpa ampun. Hutan-hutan keramat terbakar habis hanya dalam hitungan detik. Sungai menguap, dan suara bumi seperti jeritan dunia yang meradang. Kota Pamatan, yang pagi itu hendak menggelar upacara penyambutan tamu kerajaan, tak sempat bersiap menghadapi malapetaka itu. Langit mendadak gelap seperti malam mendadak turun. Abu mulai turun, ringan seperti salju, tapi membawa maut di tiap partikelnya. Rumah-rumah dengan atap jerami langsung ambruk tertindih lapisan abu yang mengeras. Jalan-jalan dipenuhi orang yang berlari dengan mata tertutup dan mulut berteriak tanpa arah. Suara anak-anak hilang dalam gelombang panik dan isak tangis orang tua yang kehilangan pegangan. Di dalam istana, suara gemuruh terdengar lebih dulu. Raja dan para pengawalnya belum sempat bersiap saat atap ruang pertemuan utama runtuh diterpa batu-batu yang terlempar dari kawah. Kilatan api terlihat dari arah gunung. Sang raja, yang dulu percaya bahwa kekuasaan mampu mengendalikan alam, kini hanya manusia biasa yang menggigil dan menangis di tengah puing istana yang runtuh. Ia sempat berusaha memerintahkan rakyatnya menyelamatkan diri, tapi sudah terlambat. Tidak ada satu jalan pun yang aman. Awan panas meluncur cepat ke arah kota. Dalam waktu 3 jam, segalanya terkubur. Pamatan, yang dahulu disebut permata di tengah pulau, tak lagi ada. Rumah, pasar, istana, kuil, bahkan pohon-pohon besar tempat anak-anak bermain, semua hilang tertelan gelap. Yang tertinggal hanyalah abu, panas, dan kesunyian yang mencekam. Bahkan suara burung pun tak terdengar. Langit terus meniemburkan abu hingga malam datang. Tapi malam itu tidak gelap, melainkan merah menyala oleh kilatan petir vulkanik yang menari-nari di awan debu. Tak ada pelarian. Tak ada penyelamatan massal. Anja mereka yang hau di pinggiran barat dan selatan, yang mendengar getara naval dan melarikan diri ke bukit-bukit tinggi, yang masih hidup untuk bercerita. Tapi bahkan mereka pun tahu, dunia mereka telah berubah. Gunung Samalas tak lagi menjadi bayang penjaga yang menenangkan, melainkan menjadi luka purba yang akan membekas selama berabad-abad. Pamatan, yang dahulu disebut sebagai pusat peradaban paling cemerlang di Pulau Lombok, kini hanya tersisa dalam kenangan samar. Kota itu tidak hancur secara bertahap. Ia lenyap dalam 1 hari, seperti nama yang dihapus dari batu nisan oleh badai.
Abu menguburnya begitu dalam hingga tanah tidak lagi mengenali batas rumah, istana, dan pasar. Bahkan sungai yang dahulu mengalir di tengah kota kini menghilang, tertutup lumpur dan debu panas. Tidak ada yang tersisa, kecuali beberapa jiwa yang selamat karena takdir membawanya keluar lebih cepat. Orang-orang yang selamat berjalan selama berhari-hari. Mereka menelusuri hutan, mendaki bukit, menyeberangi aliran sungai yang berubah warna. Tubuh mereka lelah, wajah mereka tertutup abu, mata mereka kosong. Tapi di antara mereka, ada yang terus memeluk sesuatu. Potongan kain putih, sekantung bunga layu, atau potongan kayu dari rumah yang pernah mereka huni. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan nama, warisan, dan sebagian dari diri mereka sendiri. Di desa-desa baru yang mereka bangun dengan sisa tenaga, mereka mulai menyusun kembali kehidupan. Namun, di antara tenda dan bangunan darurat, satu nama terus disebut, Anjani. Beberapa mengatakan bahwa mereka melihat sosok gadis berjubah putih di puncak gunung, sesaat sebelum ledakan pertama. Ada pula yang mengaku diselamatkan oleh bisikan lembut dalam mimpi, yang menyuruh mereka pergi sebelum fajar. Siapapun dia, Anjani menjadi simbol. Ia bukan hanya seorang gadis, tapi cahaya dalam kegelapan, harapan di tengah abu. Setiap malam, para tetua yang selamat berkumpul di dekat api unggun dan menceritakan kembali siapa Anjani, apa yang ia lakukan, dan mengapa ia pergi ke gunung. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, seolah ingin memegang kembali dunia lama mereka lewat kisah itu. Orang dewasa menyimpan diam dalam tangis. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa bersalah. Mereka tahu, andai saja mereka mendengar lebih awal, mungkin Anjani tidak perlu naik sendiri. Mungkin Pamatan masih bisa selamat. Tapi kini semuanya telah berubah. Doa-doa tak lagi diucapkan dari puncak istana, tapi dari tenda-tenda kecil di hutan. Dan dalam setiap doa itu, Anjani hadir. Sebagai suara yang dulu didengar oleh alam. Sebagai pesan yang dikorbankan oleh kesombongan. Sebagai gadis yang tak menyelamatkan dirinya, tapi menyalakan lentera harapan bagi mereka yang tersisa. Bertahun-tahun setelah letusan yang mengubur Pamatan, alam mulai menata ulang dirinya. Bekas kawah gunung Samalas tidak lagi mengepulkan abu, melainkan perlahan terisi air. Hujan turun berulang kali, dan mata air dari retakan tanah menyatu, membentuk danau luas yang kemudian dikenal sebagai Segara Anak, Laut Kecil, sebagai simbol anak dari samudera yang lebih besar. Dan di tengah danau itu, seperti janji dari bumi bahwa kehidupan akan selalu mencari jalannya, muncullah sebuah gundukan tanah, yang lambat laun tumbuh menjadi gunung kecil. Orang-orang menyebutnya Rinjani. Awalnya, tak banyak yang berani mendekat ke danau itu. Suasana di sekelilingnya terlalu sunyi, terlalu sakral. Kabut menggantung gampir setiap hari. Burung-burung tidak bersuara ketika melintas. Tapi seorang nelayan tua suatu hari mencoba melempar sesaji ke tengah danau, berharap arwah keluarganya yang hilang bisa menemukan ketenangan. Ia berdoa di tepi batu besar dan menyebut nama Anjani. Sejak itu, tempat itu dianggap suci. Orang-orang percaya, Rinjani bukan sekadar gunung, melainkan perwujudan jiwa Anjani yang kembali, menjaga pulau yang hampir punah karena kesombongan. Gunung Rinjani tumbuh perlahan tapi pasti. Ia tidak meledak seperti Samalas, tapi diam-diam menjadi penjaga baru. Lerengnya ditumbuhi pepohonan muda, dan hewan-hewan yang dulu terusir perlahan kembali. Masyarakat mulai datang ke sekitarnya, bukan untuk menambang atau menebang, tapi untuk berdoa. Mereka mendirikan tempat kecil dari batu dan kayu, sebagai altar sederhana tempat meletakkan bunga dan air suci. Tidak ada patung, tidak ada simbol berlebihan. Hanya nama, Anjani, yang disebut dengan bisik hormat. Para tetua adat percaya bahwa Rinjani membawa sifat berbeda dari Samalas. Jika Samalas adalah gunung yang mengingat, maka Rinjani adalah gunung yang memaafkan. Tapi pemaafan itu bukan tanpa syarat. Ia adalah pengingat bahwa setiap kehancuran bisa melahirkan sesuatu yang baru, asalkan manusia mau belajar. Dari gunung kecil itu, aliran sungai baru tercipta, membawa air bersih ke desa-desa yang dibangun kembali. Dari danau Segara Anak,
kehidupan muncul kembali, ikan, tanaman, bahkan legenda baru. Dan di setiap cerita tentang Rinjani, nama Anjani tak pernah absen. Ia menjadi roh penjaga dalam bayang, hadir bukan untuk dihormati sebagai dewi, tapi dikenang sebagai manusia yang paling jujur mendengar suara bumi. Rinjani bukan hanya gunung, ia adalah nadi baru Pulau Lombok, berdenyut tenang tapi waspada, seperti jiwa Anjani yang selalu terbuka untuk mereka yang datang dengan hati bersih. Seiring waktu, rasa hormat terhadap alam tumbuh kembali. Kali ini bukan karena warisan, tapi karena pengalaman pahit yang tak bisa dilupakan. Masyarakat Sasak menciptakan upacara baru yang disebut Mulang Pekelem. Ini bukan sekadar persembahan, tapi bentuk penebusan dan permohonan maaf kepada alam. Setiap tahun, penduduk dari berbagai desa naik ke tepi Danau Segara Anak membawa sesaji berupa makanan, bunga 7 warna, dan air dari 7 sumber mata air yang dianggap suci. Mereka mengenakan pakaian adat, berjalan kaki berhari-hari, dan selama perjalanan dilarang berbicara kasar atau membuang sampah. Sesampainya di tepi danau, mereka akan duduk membentuk lingkaran besar. Para tetua memimpin doa dengan bahasa kuno. Tidak ada pengeras suara, tidak ada kamera, tidak ada panggung. Hanya suara angin, denting alat musik bambu, dan bisikan doa yang mengalir seperti aliran air dari gunung. Salah satu doa yang selalu dibacakan adalah pengakuan kesalahan nenek moyang, bahwa keserakahan pernah merusak keseimbangan bumi. Setelah doa selesai, sesaji dilemparkan ke tengah danau, lalu mereka menunduk diam. Tidak untuk minta kekayaan, tapi agar gunung tetap tenang. Di antara sesaji itu, selalu ada sehelai kain putih dan bunga telang, dua hal yang dianggap sebagai simbol Anjani. Kain putih adalah lambang ketulusan, dan bunga telang sebagai pengingat bahwa dari kesederhanaan bisa tumbuh kekuatan besar. Anak-anak diajak untuk menyaksikan dan menghafal setiap tahapan upacara, karena para tetua tahu, suatu hari kelak, jika manusia lupa lagi, merekalah yang akan diminta menjelaskan ulang pada dunia. Upacara Mulang Pekelem bukan la Kewajibanagama, bukan pula festival budaya. Ia adalah hanji taunan antara manusia dan alam. Janji bahwa mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan dalam setiap upacara itu, meski tidak disebutkan keras, semua orang tahu, ini adalah cara mereka berkata, Anjani, kami ingat. Seiring tahun berganti, Mulang Pekelem tetap dilaksanakan. Meski teknologi datang, meski orang mulai lupa nama-nama desa lama, tapi setiap kali kabut turun dan angin menghembus dari arah gunung, mereka tahu waktunya sudah dekat. Orang-orang akan berkumpul kembali di tepi danau. Tidak untuk bersenang-senang, tapi untuk mendengarkan kembali, seperti Anjani dahulu, suara bumi yang jarang dihiraukan manusia. Lereng-lereng Rinjani perlahan menjadi rumah baru bagi kehidupan. Tumbuhan endemik mulai tumbuh kembali, hewan-hewan kecil membangun sarangnya, dan air dari pegunungan mengalir dengan tenang ke desa-desa bawah. Masyarakat pun mulai memanfaatkan lereng itu bukan untuk dieksploitasi, tetapi sebagai tempat belajar. Para petani bercocok tanam dengan metode yang lebih ramah lingkungan. Hutan dijaga, bukan ditebang. Anak-anak diajarkan menyapa pohon dan sungai seolah sedang menyapa tetua mereka sendiri. Kehidupan di bawah Rinjani tidak mewah, tapi damai. Rumah-rumah dibangun dari kayu yang dipanen secara berputar. Pakaian ditenun dengan benang alami. Makanan diolah dari hasil bumi sendiri, dan setiap makan dimulai dengan doa untuk gunung. Mereka percaya bahwa Rinjani tidak hanya memberi air dan udara, tapi juga semacam keseimbangan batin, ketenangan yang tidak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan. Setiap pendaki yang datang ke Rinjani diwajibkan mengikuti tata cara adat. Mereka diminta membawa pulang sampah, tidak berbicara sembarangan di tempat sunyi, dan wajib membawa bunga untuk diletakkan di tepi danau. Banyak pendaki yang awalnya hanya mencari pemandangan, pulang dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa mengaku merasa diawasi, tapi bukan dengan marah, melainkan dengan kasih yang dalam. Seperti seorang ibu yang menatap anaknya dari kejauhan. Penduduk lokal tidak pernah menyebut Anjani sebagai dewi. Mereka menyebutnya yang mendengar. Sebab baginya, mendengar adalah bentuk cinta tertinggi. Bukan memberi nasihat, bukan memaksa,
tapi hadir sepenuh hati saat dunia sedang berteriak. Di mata mereka, Anjani bukan tokoh besar, tapi manusia biasa yang memilih untuk peduli saat yang lain memilih diam. Dan justru karena itu, namanya abadi. Dalam kehidupan sehari-hari, cerita tentang Anjani menjadi dongeng pengantar tidur, menjadi bahan ajar di sekolah adat, bahkan menjadi simbol dalam kain tenun yang dijual ke wisatawan. Namun tidak satu pun dari itu menjadikan Anjani sebagai legenda yang diperdagangkan. Ia tetap menjadi sosok yang dibisikkan dalam doa, disebut dalam hati saat seseorang merasa sesak. Karena kehadirannya bukan di patung atau tugu, melainkan di lembutnya kabut, gemericik air, dan senyapnya malam di puncak gunung. Meski Rinjani tumbuh dalam damai, bekas luka dari Samalas tak pernah benar-benar hilang. Abu vulkanik masih ditemukan jika tanah digali lebih dalam. Retakan-retakan besar di sisi barat kawah masih terlihat, meski tertutup lumut dan semak. Dan di musim-musim tertentu, kadang terdengar dentuman kecil dari perut bumi, tidak berbahaya, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa gunung masih hidup, dan sejarahnya belum usai. Bagi masyarakat, dentuman itu bukan peringatan, melainkan sapaan. Mereka menyebutnya nafas gunung. Saat suara itu muncul, para tetua menyuruh anak-anak berhenti bermain dan duduk tenang. Mereka akan menceritakan ulang kisah tentang malam ketika langit menjadi merah, ketika burung-burung diam, dan ketika bumi berbicara dengan cara yang paling mengerikan. Tapi mereka juga akan menambahkan bahwa setelah malam itu, muncul fajar yang lebih jernih. Setiap tahun, ada satu malam khusus yang disebut Malam Abu, di mana masyarakat menyalakan api unggun dan menceritakan kisah Samalas dari generasi ke generasi. Mereka bukan hanya menceritakan tentang kehancuran, tetapi juga tentang cinta, pengorbanan, dan pentingnya mendengar. Di malam itu, tidak ada nyanyian keras atau tari-tarian. Hanya suara api, suara angin, dan suara hati yang menyampaikan rasa hormat pada alam. Di malam tersebut, satu nama disebut dengan penuh hormat, Anjani. Ia bukan pahlawan. Ia bukan dewa. Ia hanya manusia biasa yang memilih mendengarkan ketika semua orang menolak. Tapi justru karena itu, ia menjadi lambang yang tak pernah pudar. Ia menjadi bayangan lembut yang hidup di balik senyapnya danau, dan cahaya samar yang muncul di balik kabut setiap pagi. Masyarakat Lombok tahu bahwa gunung bisa marah kapan saja. Tapi mereka juga percaya, selama mereka menjaga hubungan ini dengan hati yang jujur, selama mereka tetap mengingat kisah Samalas, dan selama mereka tetap menyebut nama Anjani dengan cinta, maka gunung akan tetap tenang. Rinjani bukan hanya tentang puncak yang bisa didaki, tapi tentang luka yang bisa disembuhkan, tentang sejarah yang dijaga dengan ketulusan. Bencana Samalas bukan hanya meninggalkan luka di Lombok, tapi jejaknya tersebar hingga ke ujung dunia. Berabad-abad setelah letusan itu, para ilmuwan dari berbagai belahan bumi menemukan lapisan es di kutub utara dan selatan yang menyimpan abu vulkanik dengan kadar sulfur yang luar biasa tinggi, tertanggal tahun 1257 M. Awalnya mereka tak tahu dari mana asalnya. Tak ada catatan sejarah Eropa yang mencatat letusan sebesar itu. Dunia kebingungan, bertanya-tanya, siapa yang mengubah iklim global pada abad pertengahan? Jawabannya, ternyata tersembunyi di jantung Nusantara, di reruntuhan tak bernama yang dulu bernama Pamatan. Letusan Samalas begitu dacia tingga menyebabkan penurunan bumi selama bertahun-tahun. Musim dingin datang lebih awal di Eropa, panen gagal, dan kelaparan melanda banyak wilayah. Namun ironisnya, dunia barat tak tahu siapa pelakunya. Bumi di bagian barat menderita, sementara pelaku utamanya telah tenggelam dalam diam, tertimbun di bawah danau yang tenang dan kabut tropis. Butuh ratusan tahun dan ilmu geologi modern untuk menemukan bahwa pemicu krisis itu bukan Tambora, bukan Krakatau, tapi gunung kuno bernama Samalas, gunung yang kini tak lagi berdiri. Ketika nama Samalas akhirnya disebut dalam jurnal ilmiah, sebagian besar masyarakat Lombok hanya tersenyum samar. Bagi mereka, kebenaran itu sudah diketahui sejak lama. Mereka tak butuh pengakuan dari jurnal, karena nenek moyang mereka telah menulis kisahnya di lontar, menyimpannya dalam lagu rakyat, dan menyampaikan lewat dongeng yang dinyanyikan menjelang tidur. Ilmuwan mungkin membawa angka dan grafik, tapi masyarakat Sasak menyimpan ingatan dalam air mata dan doa. Namun demikian,
pengakuan dunia tetap membawa angin perubahan. Banyak peneliti datang ke Lombok, ingin melihat kawah yang mengubah dunia. Mereka memotret, menulis artikel, dan mendaki Rinjani dengan rasa kagum. Tapi saat mereka bertanya siapa Anjani, penduduk lokal hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau kalian mendaki dengan hati yang benar, mungkin kalian akan bertemu dengannya." Anjani tidak bisa dijelaskan dalam data. Ia hanya bisa dirasakan dalam sunyi. Dan begitulah Samalas hidup kembali. Tidak dalam bentuk letusan, tapi dalam cerita. Di dalam kelas-kelas geografi dunia, nama Samalas mulai disebut. Tapi di desa-desa Lombok, ia tetap dipanggil dengan sapaan lembut, gunung yang dulu bicara. Mereka tahu, kehancuran itu adalah bagian dari perjalanan bumi. Tapi mereka juga tahu bahwa dalam setiap kehancuran, selalu ada satu jiwa yang mendengar, dan satu nama yang menyalakan kembali harapan. Seiring waktu berjalan, nama Anjani tidak hanya hidup dalam doa dan kabut, tapi mulai menjadi bagian dari budaya sehari-hari masyarakat Lombok. Para penenun mulai menyelipkan simbol bunga telang dan kain putih dalam pola songket. Seorang pelukis dari desa Bayan membuat lukisan abstrak berjudul Perempuan dan Gunung, tanpa menyebut siapa tokohnya. Tapi semua yang melihat tahu, itu Anjani. Dalam pasar tradisional, para ibu menamai anak perempuan mereka dengan harapan agar kelak tumbuh sebijak sang gadis gunung. Legenda Anjani Masuk que sekolah sekolah. Bukan sebagai tokoh mitos, tapi sebagai bagian dari sejarah lokal. Para guru mengajarkan bahwa Anjani bukan pahlawan seperti dalam buku sejarah nasional, tapi ia adalah simbol, bahwa mendengar itu adalah kekuatan, bahwa manusia bisa melawan kehancuran bukan dengan senjata, tapi dengan doa dan ketulusan. Di que las bahasas asak, anak-anak diminta menuli surat ke padagunung, menyampaikan Hanji mereka untuk tidak mengulang kesalahan nenek moyang. Di pasar seni dan kerajinan, nama Anjani mulai digunakan untuk produk-produk lokal. Tenun Anjani, air mata Anjani, untuk parfum bunga, dan langkah Anjani, sebagai nama jalur pendakian khusus yang hanya boleh dilewati oleh mereka yang bersedia mengikuti ritual adat. Tapi tidak satu pun dari itu menjadikan Anjani sebagai komoditas murahan. Sebaliknya, setiap benda yang menyandang namanya dibuat dengan aturan, doa, dan penghormatan. Anjani bukan merek. Ia adalah napas dari nilai yang dijaga. Namun tak sedikit juga yang mulai memanfaatkan namanya dengan sembrono. Beberapa investor mencoba membangun resort mewah di sekitar Danau Segara Anak dengan nama Anjani Retreat. Tapi badai selalu datang setiap kali pembangunan dimulai. Salah satu proyek bahkan hancur diterpa longsor sebelum selesai. Para tetua pun memperingatkan, nama itu tidak bisa dipakai sembarangan. Ia hanya hidup di tempat yang tulus. Mereka yang benar-benar ingin mengenang Anjani bukan membangun bangunan, tapi menanam pohon. Di banyak desa, ada program Pohon Anjani. Setiap bayi perempuan yang lahir akan diberi nama dan sebatang pohon. Anak itu akan belajar bahwa kehidupannya, seperti pohon itu, adalah bagian dari keberlanjutan. Karena Anjani tak hidup untuk dikenang, tapi untuk dijadikan teladan. Dan teladan itu tak butuh panggung besar. Ia tumbuh dalam kesunyian, seperti doa yang disampaikan tanpa suara, tapi menggema selamanya dalam hati yang terbuka. Pada suatu musim tanam, seorang anak kecil bernama lalu duduk di pangkuan kakeknya, memandangi Rinjani dari kejauhan. "Apa gunung itu bisa bicara, Kek?" tanyanya polos. Sang kakek tersenyum, mengelus kepala cucunya, lalu menjawab, "Bisa." Tapi ia hanya bicara pada mereka yang mau mendengar. Lalu menatap gunung itu lama-lama, berharap ia bisa menjadi salah satu yang didengar. Di desa-desa Lombok, cerita seperti ini masih hidup, diturunkan dari mulut ke mulut, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menumbuhkan empati. Anak-anak tidak dibesarkan hanya dengan buku pelajaran, tapi juga dengan cerita dari bumi. Mereka belajar bahwa pohon bukan sekadar tempat berteduh, tapi juga rumah bagi roh. Mereka diajarkan bahwa membuang sampah ke sungai bukan hanya dosa sosial, tapi bentuk pengkhianatan terhadap Anjani. Di sekolah, murid-murid diminta membuat jurnal tentang suara alam yang mereka dengar setiap minggu. Bisa angin, bisa hujan, bisa diam. Karena diam pun adalah bahasa bumi.
Para guru dan orang tua bekerja sama untuk membuat cerita Anjani tetap hidup. Di desa Sembalun, setiap malam Jumat, anak-anak duduk melingkar di sekitar lampu minyak dan mendengarkan cerita tentang gadis yang berbicara dengan gunung. Kadang cerita itu dibumbui dengan dongeng tambahan. Anjani bisa berubah menjadi burung, atau bisa membuat danau dari air matanya. Tapi di ujung cerita, pesan selalu jelas. Dengarkan, hormati, dan cintai alam. Beberapa anak bahkan mengaku bermimpi tentang Anjani. Mereka melihat perempuan berjubah putih berdiri di antara kabut, tersenyum, tapi tidak berbicara. Seorang anak perempuan pernah mengatakan, dia bilang aku harus menanam pohon dan jangan pernah menyakiti air. Apakah itu benar? Atau hanya imajinasi? Tak ada yang tahu pasti. Tapi yang jelas, anak itu kini menjadi relawan lingkungan. Gunung Rinjani, dalam segala keagungan dan ketenangannya, menjadi guru diam yang mengajarkan lebih banyak daripada ratusan buku. Ia tidak butuh kata-kata, karena kisahnya telah terpatri dalam tanah, air, dan langit. Dan anak-anak Lombok, seperti Lalu dan teman-temannya, tumbuh bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan jiwa yang terhubung pada gunung. Karena di setiap pertanyaan polos mereka, tersimpan benih kesadaran baru, bahwa mendengar suara bumi bukanlah kemampuan langka, tapi hakikat manusia yang telah lama dilupakan. Setiap tahun, masyarakat Sasak menggelar upacara yang disebut Mulang Pekelem, sebuah ritual sakral yang dilakukan di Danau Segara Anak, bukan untuk meminta, melainkan untuk mengingatkan diri akan janji yang dulu mereka buat kepada alam. Upacara ini bukan sekadar simbol, tapi bentuk nyata rasa syukur dan pertobatan. Mereka datang bukan dengan pakaian pesta, tapi dengan hati yang bersih. Perjalanan menuju danau bukan sekadar pendakian fisik, melainkan perjalanan batin untuk menata kembali hubungan manusia dengan bumi. Orang-orang dari berbagai penjuru Lombok berkumpul di kaki Rinjani, berjalan kaki selama 1 hingga 2 hari, melewati hutan, sungai, dan lereng yang curam. Di sepanjang perjalanan, mereka tidak boleh bersenda gurau berlebihan. Setiap langkah mereka disertai doa, dan di setiap pemberhentian, mereka menebarkan bunga dan air suci ke tanah. Bagi yang tua dan lemah, masyarakat membangun tandu dari bambu. Tidak seorang pun ditinggalkan, karena upacara ini milik semua jiwa, bukan hanya milik tetua adat. Sesampainya di tepi danau, mereka akan membuat lingkaran besar. Di tengah lingkaran, sesajen diletakkan, nasi kuning, ayam hitam, telur bebek, dan bunga 7 warna. Tapi yang paling penting adalah selembar kain putih dan bunga telang. 2 benda yang selalu dibawa, tak pernah absen, karena itu adalah simbol Anjani. Tidak ada patungnya, tidak ada gambar, tapi nama dan energinya hadir di setiap mata yang memejam, di setiap suara yang bergetar membaca doa. Dalam sunyi, doa dilantunkan. Tua dan muda menundukkan kepala. Angin kadang berembus pelan, kadang berhenti. Bahkan burung-burung di sekitar seakan diam saat doa mencapai puncaknya. Kemudian, sesaji perlahan dibawa dengan perahu kecil dari bambu ke tengah danau dan ditenggelamkan dengan penuh hormat. Setelah itu, tak ada tepuk tangan. Tak ada sorakan. Hanya diam dan perasaan lega. Seolah jiwa telah disambungkan kembali ke akar bumi. Setelah upacara, para tetua akan mengulang kembali kisah Samalas, bukan untuk mengutuk masa lalu, tapi untuk menjaga ingatan tetap hidup. Mereka percaya, jika satu generasi saja lupa akan tragedi itu, maka gunung bisa bicara lagi. Dan jika itu terjadi, bukan hanya Lombok yang akan mendengar, tapi dunia. Bagi penduduk Lombok, Rinjani bukan sekadar gunung tertinggi kedua di Indonesia. Ia adalah penjaga, ibu, dan guru. Mereka hidup dalam bayangannya, menanam di tanah yang dialiri air dari lerengnya, dan bernafas dari udara segar yang ia hasilkan. Tapi yang lebih penting, mereka hidup dalam kesadarannya, bahwa setiap tindak manusia berdampak pada bumi, bahwa gunung bisa marah, dan bahwa cinta pada alam adalah bentuk cinta paling jujur. Setiap pagi, saat sinar matahari pertama muncul dari balik punggung Rinjani, para petani berhenti sejenak dan menundukkan kepala. Bukan karena tahayul, tapi karena rasa hormat. Mereka percaya, gunung telah bangun dan mengawasi. Saat anak-anak berangkat sekolah,
orang tua akan berkata, "Jangan lupa beri salam pada gunung." Dan anak-anak itu, dengan lugu dan polos, akan melambaikan tangan kecil mereka ke arah utara, ke arah Sang Rinjani. Di dapur-dapur sederhana, saat ibu memasak nasi dari padi yang ditanam di lereng, mereka mengucap doa, "Terima kasih, gunung." Bahkan saat panen buruk datang, tidak ada yang marah pada alam. Mereka berkata, "Gunung sedang menguji hati kita." Begitu dalamnya keterikatan itu hingga tanah bukan lagi tempat berpijak, tapi tempat berdoa. Mereka tidak menunduk pada kekuasaan, tapi pada kehidupan itu sendiri. Tradisi-tradisi kecil tetap dipertahankan. Seperti memberi air pada akar pohon sebelum menebang, memberi sejumput nasi ke tanah sebelum makan, dan tidak pernah bicara kasar di kaki gunung. Anak-anak pun diajari hal yang sama sejak kecil. Tidak ada pelajaran ekologi di sekolah, tapi nilai-nilai itu sudah tertanam di rumah, di ladang, di tempat ibadah. Karena bagi mereka, menjaga alam bukan kewajiban pemerintah, melainkan bagian dari jati diri. Orang-orang luar yang datang ke Lombok sering terkesima melihat kesederhanaan dan kebersahajaan ini. Mereka bertanya, "Apa yang membuat kalian begitu sabar menjaga gunung?" Dan jawabannya selalu sama, "Karena kami tahu rasanya kehilangan." Mereka tak ingin Rinjani berubah menjadi Samalas kedua. Mereka ingin gunung itu tetap tenang, dan itu hanya bisa dijaga oleh hati yang tenang pula. Ada satu hal yang tak pernah dihilangkan oleh masyarakat sekitar gunung, doa dalam diam. Bukan doa lantang yang disiarkan di pengeras suara, bukan doa tertulis di spanduk besar, tapi doa yang dilantunkan dalam hati, di tengah kabut, tanpa banyak saksi. Doa seperti itu biasa dilakukan di pagi hari saat kabut turun di ladang, atau di sore hari saat angin membawa aroma tanah basah dari arah gunung. Doa itu sederhana. "Semoga kami tidak lupa. Semoga kami tetap rendah hati." Banyak dari mereka tidak hafal doa dalam kitab, tapi hafal alunan mantra nenek moyang. Doa-doa itu tidak memohon kekayaan, tidak minta hujan turun atau matahari bersinar. Mereka hanya memohon agar manusia tetap sadar, tetap mengingat. Karena lupa adalah awal dari kehancuran, dan kesombongan adalah pintu masuknya. Doa-doa itu disampaikan dalam bahasa ibu, bukan karena nasionalisme, tapi karena itulah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh gunung. Di tepi sungai kecil yang bermuara dari Segara Anak, sering terlihat seorang ibu duduk sambil menumbuk padi, bibirnya bergerak pelan. Jika ditanya apa yang ia lakukan, ia akan menjawab, "Aku bicara dengan tanah." Di hutan, kakek-kakek berkumpul setiap malam Jumat Kliwon, bukan untuk meramal, tapi untuk mendengarkan cerita tanah. Mereka percaya, tanah menyimpan getar, dan hanya hati yang hening yang bisa mendengar isinya. Ada juga tradisi unik. Sebelum anak-anak diajarkan membaca, mereka terlebih dulu diajarkan cara diam. Duduk diam di bawah pohon selama 5 menit setiap hari. Bukan meditasi dalam arti barat, tapi proses menyatu dengan bumi. Anak-anak akan mendengar suara serangga, merasakan tekstur tanah di telapak tangan mereka, dan memandang kabut tanpa bertanya. Karena dalam sunyi, ada ilmu yang tak diajarkan di buku. Di musim-musim tertentu, ketika bulan mati dan malam terasa lebih pekat, para pemuda akan naik ke puncak bukit untuk menyampaikan doa mereka secara langsung. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Mereka hanya duduk menghadap arah gunung, masing-masing dalam ruang batin sendiri. Beberapa menangis, beberapa hanya diam. Tapi semua pulang dengan dada yang lebih lapang, seolah telah mengosongkan kesombongan dan kembali sebagai bagian kecil dari semesta yang besar. Waktu di lereng Rinjani berjalan berbeda. Di kota-kota, jam berdetak cepat. Tapi di sini, waktu terasa lebih lembut, lebih penuh. Matahari yang muncul dari balik gunung tidak menandai kesibukan, melainkan mengawali hari dengan rasa syukur. Detik-detik tidak diisi dengan tergesa, tapi dengan kesadaran. Orang-orang tidak terburu-buru menyelesaikan sesuatu, karena mereka tahu, alam punya ritmenya sendiri. Gunung tidak pernah tergesa, dan manusia pun belajar mengikuti. Musim tanam tidak ditentukan oleh kalender, tapi oleh arah angin dan bentuk awan. Para petani tidak menanam karena tanggal, tapi karena mereka merasakan bahwa tanah siap.
Jika pagi terasa lebih dingin dan daun-daun berembun, maka itu tanda bahwa hujan akan datang dalam 3 hari. Dan semua ini mereka pelajari dari ayah mereka, yang dulu belajar dari kakek mereka. Waktu dirinjani adalah warisan, bukan sistem. Begitu pula dengan hubungan antar generasi. Anak muda tidak buru-buru merantau. Banyak yang memilih tinggal, bukan karena tak punya pilihan, tapi karena ingin menjaga tanah. Mereka tahu, gunung tidak butuh pahlawan, hanya butuh penjaga. Penjaga yang mengerti bahwa menjaga bukan berarti membentengi, tapi merawat, memberi ruang, dan mendengarkan. Bahkan waktu untuk menangis pun disediakan. Di beberapa desa, ada tradisi malam 7, yaitu malam ke-7 setelah seseorang wafat, di mana seluruh desa duduk diam di depan rumah masing-masing tanpa cahaya. Mereka mengenang bukan hanya yang pergi, tapi juga yang tertinggal. Mereka mengingat bagaimana hidup bisa sangat singkat, dan bahwa gunung yang berdiri ribuan tahun pun pernah runtuh dalam semalam. Dan saat anak-anak bertanya, kapan Anjani akan kembali? Para tetua menjawab, ia tak pernah pergi. Ia hidup di waktu yang kau gunakan untuk mendengarkan. Di Rinjani, waktu bukan alat untuk menghitung kemajuan. Ia adalah cermin untuk melihat apakah manusia sudah benar-benar berubah. Karena hanya mereka yang mengerti waktu yang bisa mengerti gunung. Dan hanya mereka yang mengerti gunung, yang bisa menjaga bumi agar tetap waras. Ketika dunia akademik akhirnya mengakui bahwa letusan Gunung Samalas pada tahun 1257 adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah bumi, banyak ilmuwan mulai berdatangan ke Lombok. Mereka membawa alat alat ukur, peta satelit, dan hipotesis yang kompleks. Mereka menggali tanah di sekitar Segara Anak, mengambil sampel batuan, menganalisis komposisi sulfur dalam abu, dan membandingkannya dengan data dari Kutub Utara. Dunia akhirnya tahu, letusan besar yang memicu pendinginan global berasal dari tempat sunyi ini, dari gunung yang kini hanya menyisakan danau dan bayang-bayang. Namun saat para peneliti mempresentasikan temuannya di forum-forum internasional, warga lokal tetap melanjutkan ritual mulang pekelem. Mereka menyambut para ilmuwan dengan ramah, tapi tidak pernah memposisikan diri sebagai penerima pengetahuan. Bagi mereka, apa yang ditemukan para ilmuwan sudah lama mereka ketahui. Hanya saja bentuk bahasanya berbeda. Ilmu datang dengan data, cerita datang dengan rasa. Dan keduanya, meski berbeda jalan, ternyata menuju ke tempat yang sama. Pemahaman tentang alam dan manusia. Beberapa ilmuwan mulai sadar bahwa pendekatan mereka tak cukup. Mereka mulai duduk bersama para tetua adat, mendengarkan dongeng, merekam lagu rakyat, bahkan ikut dalam upacara. Mereka belajar bahwa Anjani bukan sekadar simbol, tapi cara masyarakat setempat membungkus sejarah yang tak tertulis. Seorang antropolog dari Jerman pernah berkata, Anjani adalah bahasa Lombok untuk menjelaskan trauma kolektif yang disublimasi menjadi kasih. Ia tak salah, karena di balik mitos, ada kenangan. Dan di balik kenangan, ada kebenaran. Cerita dan ilmu akhirnya berjalan berdampingan. Di sekolah, anak-anak belajar tentang letusan Samalas dari 2 sumber, buku pelajaran dan cerita kakek nenek. Mereka menggambar gunung yang meledak dan juga mewarnai sosok Anjani dengan bunga di tangan. Mereka tahu bahwa angka-angka penting, tapi hati yang memahami lebih penting lagi. Karena jika hanya menghafal, mereka bisa lupa. Tapi jika mereka merasakan, mereka akan menjaga. Dan dalam pertemuan itu, baik ilmuwan maupun masyarakat adat akhirnya sepakat pada satu hal, gunung bukanlah objek. Ia adalah subjek. Ia adalah makhluk hidup. Ia bisa diam, bisa bicara, dan bisa mencintai. Dan tugas manusia bukan menaklukkannya, tapi menjadi sahabatnya. Karena hanya sahabatlah yang tahu cara mendengar dalam diam, dan cara berbicara tanpa menyakiti. Bagi mereka yang pernah naik ke Danau Segara Anak saat kabut turun, ada satu kesan yang selalu dibawa pulang, senyap yang berbeda. Bukan kesunyian seperti di hutan atau di kamar kosong, tapi senyap yang seolah memiliki bentuk. Seolah udara menjadi lebih berat, seolah waktu melambat. Para pendaki sering berhenti bicara, bukan karena lelah, tapi karena merasa tak pantas memecah kesenyapan itu. Beberapa bahkan menundukkan kepala tanpa sadar,
seperti anak kecil yang sedang masuk ke ruang yang penuh cerita. Senyap itu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tak bisa difoto, tak bisa direkam, hanya bisa dirasakan. Seolah dalam senyap itu, ada suara masa lalu yang belum selesai berbicara. Seolah samalas yang telah meledak, masih menyisakan bisikan panjang yang tertahan di batu-batu, di air danau, dan di awan yang menggantung berat. Para tetua menyebutnya napas gunung, hembusan jiwa dari masa lalu yang mengingatkan manusia agar tak mengulang. Kadang, seorang pendaki yang datang dengan masalah pribadi pulang dengan air mata. Ia tak tahu kenapa ia menangis. Tapi setelah duduk lama di tepi danau, memandangi kabut dan mendengar suara air, ia merasa seperti dibersihkan. Seolah gunung tak memberi solusi, tapi memberi ruang untuk jujur. Dan dalam kejujuran itu, manusia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Di malam hari, saat api unggun padam dan hanya tersisa bara kecil, beberapa orang mengaku mendengar langkah kaki di hutan, ringan, berirama, seperti langkah perempuan. Tapi saat dicari, tak ada siapa-siapa. Itu Anjani, kata seorang porter lokal sambil tersenyum. Dia bukan untuk dilihat, tapi untuk diingat. Dan setelah itu, mereka diam bersama. Tak ada yang berani tertawa, tak ada yang merasa takut. Hanya rasa hormat yang mengisi udara. Senyap di Rinjani adalah guru. Ia mengajarkan bahwa tidak semua harus dijawab, tidak semua harus dikuasai. Ada hal-hal yang hanya bisa dipelajari dengan diam, dengan menunduk, dengan menunggu. Dan bagi masyarakat yang telah kehilangan dan belajar dari kehilangan itu, senyap bukan musuh, tapi pelukan. Pelukan dari alam yang dulu marah, kini menyapa dengan lembut. Dan dalam pelukan itu, manusia kembali menjadi bagian dari semesta, bukan penguasanya. Waktu di lereng Rinjani berjalan berbeda. Di kota-kota, jam berdetak cepat. Tapi di sini, waktu terasa lebih lembut, lebih penuh. Matahari yang muncul dari balik gunung tidak menandai kesibukan, melainkan mengawali hari dengan rasa syukur. Detik-detik tidak diisi dengan tergesa, tapi dengan kesadaran. Orang-orang tidak terburu-buru menyelesaikan sesuatu, karena mereka tahu, alam punya ritmenya sendiri. Gunung tidak pernah tergesa, dan manusia pun belajar mengikuti. Musim tanam tidak ditentukan oleh kalender, tapi oleh arah angin dan bentuk awan. Para petani tidak menanam karena tanggal, tapi karena mereka merasakan bahwa tanah siap. Jika pagi terasa lebih dingin dan daun-daun berembun, maka itu tanda bahwa hujan akan datang dalam 3 hari. Dan semua ini mereka pelajari dari ayah mereka, yang dulu belajar dari kakek mereka. Waktu di Rinjani adalah warisan, bukan sistem. Begitu pula dengan hubungan antar generasi. Anak muda tidak buru-buru merantau. Banyak yang memilih tinggal, bukan karena tak punya pilihan, tapi karena ingin menjaga tanah. Mereka tahu, gunung tidak butuh pahlawan, hanya butuh penjaga. Penjaga yang mengerti bahwa menjaga bukan berarti membentengi, tapi merawat, memberi ruang, dan mendengarkan. Bahkan waktu untuk menangis pun disediakan. Di beberapa desa, ada tradisi malam 7, yaitu malam ke-7 setelah seseorang wafat, di mana seluruh desa duduk diam di depan rumah masing-masing tanpa cahaya. Mereka mengenang bukan hanya yang pergi, tapi juga yang tertinggal. Mereka mengingat bagaimana hidup bisa sangat singkat, dan bahwa gunung yang berdiri ribuan tahun pun pernah runtuh dalam semalam. Dan saat anak-anak bertanya, kapan Anjani akan kembali? Para tetua menjawab, ia tak pernah pergi. Ia hidup di waktu yang kau gunakan untuk mendengarkan. Di Rinjani, waktu bukan alat untuk menghitung kemajuan. Ia adalah cermin untuk melihat apakah manusia sudah benar-benar berubah. Karena hanya mereka yang mengerti waktu yang bisa mengerti gunung. Dan hanya mereka yang mengerti gunung, yang bisa menjaga bumi agar tetap waras. Ketika dunia akademik akhirnya mengakui bahwa letusan Gunung Samalas pada tahun 1257 adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah bumi, banyak ilmuwan mulai berdatangan ke Lombok. Mereka membawa alat-alat ukur, peta satelit, dan hipotesis yang kompleks. Mereka menggali tanah di sekitar Segara Anak, mengambil sampel batuan, menganalisis komposisi sulfur dalam abu,
dan membandingkannya dengan data dari kutub utara. Dunia akhirnya tahu, letusan besar yang memicu pendinginan global berasal dari tempat sunyi ini, dari gunung yang kini hanya menyisakan danau dan bayang-bayang. Namun saat para peneliti mempresentasikan temuannya di forum-forum internasional, warga lokal tetap melanjutkan ritual mulang pekelem. Mereka menyambut para ilmuwan dengan ramah, tapi tidak pernah memposisikan diri sebagai penerima pengetahuan. Bagi mereka, apa yang ditemukan para ilmuwan sudah lama mereka ketahui. Hanya saja bentuk bahasanya berbeda. Ilmu datang dengan data, cerita datang dengan rasa. Dan keduanya, meski berbeda jalan, ternyata menuju ke tempat yang sama, pemahaman tentang alam dan manusia. Beberapa ilmuwan mulai sadar bahwa pendekatan mereka tak cukup. Mereka mulai duduk bersama para tetua adat, mendengarkan dongeng, merekam lagu rakyat, bahkan ikut dalam upacara. Mereka belajar bahwa Anjani bukan sekadar simbol, tapi cara masyarakat setempat membungkus sejarah yang tak tertulis. Seorang antropolog dari Jerman pernah berkata, Anjani adalah bahasa Lombok untuk menjelaskan trauma kolektif yang disublimasi menjadi kasih. Ia tak salah, karena di balik mitos, ada kenangan. Dan di balik kenangan, ada kebenaran. Cerita dan ilmu akhirnya berjalan berdampingan. Di sekolah, anak-anak belajar tentang letusan Samalas dari dua sumber, buku pelajaran dan cerita kakek nenek. Mereka menggambar gunung yang meledak dan juga mewarnai sosok Anjani dengan bunga di tangan. Mereka tahu bahwa angka-angka penting, tapi hati yang memahami lebih penting lagi. Karena jika hanya menghafal, mereka bisa lupa. Tapi jika mereka merasakan, mereka akan menjaga. Dan dalam pertemuan itu, baik ilmuwan maupun masyarakat adat akhirnya sepakat pada satu hal, gunung bukanlah objek. Ia adalah subjek. Ia adalah makhluk hidup. Ia bisa diam, bisa bicara, dan bisa mencintai. Dan tugas manusia bukan menaklukkannya, tapi menjadi sahabatnya. Karena hanya sahabatlah yang tahu cara mendengar dalam diam, dan cara berbicara tanpa menyakiti. Bagi mereka yang pernah naik ke Danau Segara Anak saat kabut turun, ada satu kesan yang selalu dibawa pulang, senyap yang berbeda. Bukan kesunyian seperti di hutan atau di kamar kosong, tapi senyap yang seolah memiliki bentuk. Seolah udara menjadi lebih berat, seolah waktu melambat. Para pendaki sering berhenti bicara, bukan karena lelah, tapi karena merasa tak pantas memecah kesenyapan itu. Beberapa bahkan menundukkan kepala tanpa sadar, seperti anak kecil yang sedang masuk ruang yang penuh cerita. Senyap itu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tak bisa difoto, tak bisa direkam, hanya bisa dirasakan. Seolah dalam senyap itu, ada suara masa lalu yang belum selesai berbicara. Seolah Samalas yang telah meledak, masih menyisakan bisikan panjang yang tertahan di batu-batu, di air danau, dan di awan yang menggantung berat. Para tetua menyebutnya napas gunung, hembusan jiwa dari masa lalu yang mengingatkan manusia agar tak mengulang. Kadang, seorang pendaki yang datang dengan masalah pribadi pulang dengan air mata. Ia tak tahu kenapa ia menangis. Tapi setelah duduk lama di tepi danau, memandangi kabut dan mendengar suara air, ia merasa seperti dibersihkan. Seolah gunung tak memberi solusi, tapi memberi ruang untuk jujur. Dan dalam kejujuran itu, manusia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Di malam hari, saat api unggun padam dan hanya tersisa bara kecil, beberapa orang mengaku mendengar langkah kaki di hutan, ringan, berirama, seperti langkah perempuan. Tapi saat dicari, tak ada siapa-siapa. Itu Anjani, kata seorang porter lokal sambil tersenyum. Dia bukan untuk dilihat, tapi untuk diingat. Dan setelah itu, mereka diam bersama. Tak ada yang berani tertawa, tak ada yang merasa takut. Hanya rasa hormat yang mengisi udara. Senyap di Rinjani adalah guru. Ia mengajarkan bahwa tidak semua harus dijawab, tidak semua harus dikuasai. Ada hal-hal yang hanya bisa dipelajari dengan diam, dengan menunduk, dengan menunggu. Dan bagi masyarakat yang telah kehilangan dan belajar dari kehilangan itu, senyap bukan musuh, tapi pelukan. Pelukan dari alam yang dulu marah, kini menyapa dengan lembut. Dan dalam pelukan itu, manusia kembali menjadi bagian dari semesta,
bukan penguasanya. Ada satu cerita yang terus berulang, diceritakan oleh pendaki dan warga lokal, tentang sosok perempuan berjubah putih yang muncul di tengah kabut, berdiri diam di tepi danau, atau berjalan perlahan di jalur pendakian saat fajar menyingsing. Ia tak pernah menoleh, tak pernah berbicara. Tapi mereka yang melihatnya akan merasa dada mereka dipenuhi perasaan aneh, campuran antara ketenangan dan haru yang sulit dijelaskan. Orang pertama yang mengaku melihatnya adalah seorang pendaki perempuan dari Makassar. Ia tersesat dalam kabut dan merasa panik. Tiba-tiba, ia melihat sosok wanita berjalan di depannya, langkahnya ringan seolah tidak menyentuh tanah. Ia mengikuti dari jauh, dan dalam beberapa menit ia keluar dari kabut dan menemukan rombongan kembali. Ia menengok ke belakang, wanita itu sudah tak ada. "Aku tidak tahu siapa dia," katanya, "tapi entah kenapa aku ingin menangis." Setelah itu, cerita demi cerita mengalir. Seorang porter lokal bercerita bahwa ia melihat perempuan itu berdiri di tepi danau saat matahari hampir tenggelam. Rambutnya panjang, kainnya berkibar tertiup angin, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi ia tidak takut. Ia malah merasa tenang, seolah kehadiran sosok itu adalah tanda bahwa gunung sedang baik-baik saja. Para tetua menyebut sosok itu sebagai bayangan Anjani. Mereka percaya, ia adalah bagian dari ingatan gunung, muncul hanya untuk menguji hati manusia. Mereka yang tamak atau berniat buruk tak akan pernah melihatnya. Tapi mereka yang tulus, yang datang dengan rasa hormat, akan diberi kesempatan melihatnya sejenak, sebagai pengingat bahwa kebaikan tidak selalu terlihat, tapi selalu hadir. Beberapa pendaki bahkan mengaku bermimpi tentang perempuan itu setelah turun gunung. Dalam mimpi, mereka melihatnya duduk di tepi batu, memainkan air dengan jari-jarinya. Ia tersenyum, tapi tak berkata apa-apa. Ketika mereka bangun, rasa damai menyelimuti. Seorang pendaki bahkan mengatakan, "Itu pengalaman spiritual paling nyata dalam hidupku." Apakah sosok itu benar-benar ada? Atau hanya hasil imajinasi? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi masyarakat lokal tak merasa perlu membuktikannya. Bagi mereka, Anjani bukan tentang eksistensi fisik, tapi tentang nilai. Selama masih ada orang yang menghormati gunung, menghargai diam, dan hidup dengan hati yang tulus, maka Anjani akan selalu hadir, kadang dalam kabut, kadang dalam mimpi, kadang dalam langkah kaki yang tak meninggalkan jejak. Walaupun Samala sudah lama lenyap, dan Rinjani kini menjadi wajah baru Pulau Lombok, warisan dari letusan itu masih melekat dalam tanah, tubuh, dan ingatan masyarakatnya. Abu yang dulu membakar segalanya, kini menyuburkan sawah-sawah. Erjang dulu mendidih, kini menggairi ladang. Bahkan batu-batu vulkanik yang dahulu dianggap kutukan, kini digunakan sebagai fondasi rumah. Dari kehancuran, tumbuh kekuatan. Dari luka, lahir ketahanan. Di dalam darah masyarakat Sasak, tersimpan cerita tentang ketabahan dan ketundukan pada alam. Mereka tidak menuntut alam untuk memberikan lebih. Mereka anja belajar verdamai dengania. Seorang petani perna berkata, "Kalau tana sedang mara, kita daiem. Kalau tana tenang, kita menanam." Tapi kita tidak pernah menantang. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya ada sejarah ribuan jiwa yang terkubur dalam semalam. Warisan itu juga terlihat dalam cara mereka mendidik anak-anak. Mereka tak hanya mengajarkan baca tulis, tapi juga mengajarkan cara membaca langit, cara mendengar tanah, dan cara melihat air yang berubah warna. Anak-anak diajak ke ladang, ke hutan, ke sungai, bukan sekadar bermain, tapi belajar tentang siklus hidup. Mereka tahu, satu pohon tumbuh bukan karena benih semata, tapi karena kehendak bumi yang mengizinkan. Di pusat-pusat budaya, para seniman lokal menampilkan kisah Samalas dalam tari, lagu, dan teater. Tapi pertunjukan itu tidak bertujuan untuk hiburan. Ia adalah pengingat. Gerakan para penari menggambarkan kegelisahan gunung, nyanyian mereka menceritakan doa Anjani yang tak selesai, dan diam mereka di tengah pertunjukan menggambarkan senyap yang membawa jawaban. Penonton puntak bersorak, tapi menangis. Karena mereka tahu, yang ditampilkan bukan fiksi, tapi sejarah. Dan warisan terbesar dari semua ini adalah kesadaran kolektif,
bahwa keseimbangan lebih penting dari kemajuan, bahwa kearifan lokal bisa berdampingan dengan ilmu modern, dan bahwa kesalahan masa lalu bisa ditebus dengan hidup yang lebih bijak hari ini. Samalas mengajarkan mereka lewat bencana. Rinjani mengingatkan mereka lewat keindahan. Dan Anjani menjaga mereka lewat keheningan. Ada satu kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Lombok hingga hari ini. Setiap kali angin bertiup kencang dari arah utara, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, para tetua akan memanggil anak-anak mereka masuk rumah. Tak peduli sedang bermain, menanam, atau berjalan, semua akan berhenti sejenak. Para ibu menutup jendela, menurunkan tirai. Para ayah menutup buku dan mendekat ke tungku. Di tengah kesunyian, hanya satu kalimat yang diucapkan pelan. Berdoalah. Gunung sedang bicara. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan kebiasaan ini dimulai. Tidak ada tertulis dalam lontar, tidak ada dijelaskan dalam kitab. Tapi semua orang melakukannya, seolah mereka memiliki naluri bersama. Konon, angin dari utara adalah sisa napas terakhir dari Samalas. Nafas yang pernah menghancurkan dan kini tinggal sebagai bisikan kecil yang penuh makna. Anak-anak tidak pernah menolak saat dipanggil. Mereka tahu, ini bukan tentang ketakutan, tapi tentang penghormatan pada sesuatu yang lebih tua dan lebih besar dari diri mereka. Di dalam rumah, semua akan duduk diam selama beberapa menit. Tak ada doa formal. Hanya keheningan yang dirasakan bersama. Anak-anak menggenggam tangan orang tua mereka. Mata menatap tanah, bukan langit. Karena mereka tahu, bahaya datang bukan dari langit, tapi dari bawah. Dari bumi yang pernah retak. Dari gunung yang pernah mengeluarkan tangisnya dalam bentuk api. Dan setelah beberapa saat, jika angin sudah reda, para tetua akan berkata, gunung sudah selesai bicara. Anak-anak akan kembali bermain. Tapi dalam hati mereka tertinggal rasa hormat yang diam-diam tumbuh menjadi cinta. Cinta pada tanah, cinta pada gunung, dan cinta pada semua yang pernah dijaga oleh Anjani. Mereka tahu, Samalas mungkin tak akan pernah kembali meledak. Tapi ingatan tentangnya harus tetap dijaga. Bukan agar orang takut, tapi agar orang tidak lupa. Karena lupa adalah awal dari bencana. Lupa adalah bentuk pengkhianatan terhadap semua jiwa yang pernah terbakar, terhadap doa-doa yang tak sempat selesai, dan terhadap perempuan muda yang pernah naik ke puncak gunung dengan membawa niat murni. Dan jadi, saat angin utara kembali berhembus, mereka menutup mata, dan berkata dalam hati, kami mendengar. Gunung Samalas telah tiada. Fisiknya telah runtuh, puncaknya terkoyak, dan kawahnya kini ditutupi danau biru yang tenang. Tapi kisahnya tetap berdiri, lebih kokoh dari batu, lebih abadi dari puncak tertinggi. Ia hidup dalam setiap nyanyian rakyat, dalam ritus tahunan, dalam benih yang ditanam dengan doa, dan dalam langkah kaki yang ringan saat menyusuri jalur-jalur hutan. Ia hidup dalam cara masyarakat Lombok melihat gunung, bukan sebagai objek yang bisa dikuasai, tapi sebagai entitas yang harus dihormati. Bagi dunia, Samalas adalah kasus ilmiah, bahan tesis, dan catatan sejarah geologi. Tapi bagi masyarakatnya sendiri, ia adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan betapa mudahnya manusia lupa pada akar, dan betapa cepatnya kesombongan bisa meruntuhkan peradaban. Namun lebih dari itu, Samalas juga cermin bahwa manusia bisa bangkit. Dari kehancuran Pamatan, lahirlah masyarakat yang lebih rendah hati. Dari abu yang menutup langit, tumbuh sawah-sawah yang kini menghidupi ribuan mulut. Dari air mata dan kehilangan, tumbuh semangat untuk hidup berdampingan, bukan mendominasi. Kisah ini bukan tentang bencana. Ini kisah tentang penebusan. Anjani tidak dihormati karena ia menyelamatkan dunia. Ia dihormati karena ia memilih untuk hadir saat yang lain berpaling. Ia tidak menghentikan letusan, tapi ia menghadirkan nilai. Nilai bahwa keberanian bukan tentang kekuatan, tapi tentang kelembutan yang tidak menyerah. Bahwa mendengarkan adalah bentuk cinta tertinggi, dan bahwa diam bisa lebih lantang dari teriakan. Kini, jika kau berdiri di tepi danau Segara Anak dan melihat matahari perlahan tenggelam di balik bukit, kau mungkin tidak melihat Anjani. Tapi jika kau mendengarkan baik-baik, mungkin kau akan merasa ada sesuatu yang menenangkan hatimu.
seperti suara tanpa kata, seperti pelukan tanpa tangan. Itulah warisan sejati dari gunung yang pernah jatuh, dan dari manusia-manusia yang pernah belajar berdiri kembali dengan kepala tertunduk dan hati terbuka. Di akhir semua cerita, jika ada satu nama yang tetap hidup dalam hati masyarakat, maka itu adalah Anjani. Ia bukan toko besar, bukan pemimpin kerahan, bukan juga penyiir atau pahlawan berkuda. Ia hanya seorang gadis desa, cucu dari penjaga hutan, yang berani naik ke puncak gunung sendirian, membawa bunga telang dan selembar kain putih, dengan niat satu, bicara kepada alam sebelum alam bicara dengan cara yang tak bisa dihentikan. Anjani kini tak punya makam. Tak ada tugu, tak ada monumen marmer. Tapi setiap lekukan gunung adalah bagian darinya. Setiap kabut yang turun adalah napasnya. Setiap embun pagi adalah sentuhannya. Ia hidup bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam nilai yang terus dijaga. Ia adalah bagian dari hati gunung. Dan karena itulah, masyarakat Lombok menyebutnya bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penjaga yang tak terlihat, tapi selalu hadir dalam kesadaran mereka. Jika ada orang luar bertanya, di mana Anjani sekarang? Masyarakat hanya akan menunjuk ke puncak Rinjani dan menjawab, ia di sana, di setiap hembusan angin. Ia di situ, di setiap percikan air. Ia hidup di setiap doa kami. Karena kehadiran sejati tak perlu dilihat. Ia cukup dirasakan. Ia cukup diajati. Dan Anjani telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakatnya, bukan karena kekuatan, tapi karena ketulusan. Anjani tidak menyelamatkan dunia, tapi ia menyelamatkan nilai. Dan dari nilai itu, lahirlah cara baru dalam melihat hidup. Bahwa manusia tak boleh merasa lebih besar dari alam. Bahwa doa yang tulus bisa lebih kuat dari 1000 senjata. Dan bahwa cinta sejati pada tanah tempat kita berpijak bisa membentuk peradaban yang lebih bijak. Maka, jika suatu hari kau mendaki Rinjani, jangan hanya cari puncaknya. Carilah heningnya. Duduklah di tepi danau, pejamkan mata, dan ucapkan dalam hati, aku datang bukan untuk menguasai, tapi untuk belajar. Dan mungkin, jika hatimu cukup bersih, jika niatmu cukup murni, kau akan mendengar suara yang tak terdengar, merasakan kehadiran yang tak terlihat. Dan saat itu tiba, kau akan tahu bahwa Anjani memang tidak pernah pergi. Ia adalah gunung itu sendiri. Ia adalah hati dari tanah yang pernah runtuh dan bangkit kembali. Ini dia beberapa rangkuman tentang Samalas. Lechizen Samalas tahun 1257. Bukti ilmiah dari para vulkanolog modern menunjukkan bahwa letusan Gunung Samalas terjadi sekitar tahun 1257 M dan merupakan letusan V7, Volcanic Explosivity Index, sekelas dengan letusan Gunung Tambora, 1815, dan bahkan hampir sebanding dengan letusan supervolcano. Beberapa dampak besar dari letusan ini. Abu vulkanik menyebar secara global, ditemukan di es kutub Greenland dan Antarktika. Penurunan suhu global menyebabkan gagal panen dan musim dingin ekstrim di berbagai belahan dunia. Hilangnya kota Pamatan, yang kini terkubur di bawah danau Segara Anak di Kawah Rinjani. Bukti arkeologi ilmiah. Pada 2013, tim peneliti internasional bersama arkeolog Indonesia menyimpulkan bahwa letusan misterius yang meninggalkan jejak sulfur dalam inti es di kutub, yang awalnya tidak diketahui sumbernya, ternyata berasal dari Gunung Samalas. Beberapa fakta ilmiah. Abu ditemukan hingga ke Samudra Hindia dan Asia Selatan. Letusan menghasilkan awan panas dan aliran piroklastik yang sangat luas. Sebuah kaldera besar terbentuk, yang sekarang menjadi Danau Segara Anak. Nilai sejarah dan budaya. Gunung Samalas bukan hanya kisah geologi, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Lombok. Masyarakat Sasak percaya bahwa gunung ini adalah tempat sakral, dan tradisi upacara seperti mulang pekelem, persembahan suci ke Danau Kawah, masih dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan spiritualitas. Kisah Gunung Samalas. Adalah gabungan antara mitologi dan sains, antara legenda data Rinjani dan fakta lechizen yang mengubah iklim dunia. Ia adalah pengingat bahwa alam bisa sangat indah sekaligus sangat dahsyat. Pulau Lombok, dengan segala keindahannya hari ini, berdiri di atas sejarah yang luar biasa,
baik yang tertulis di buku maupun yang terpatri dalam cerita rakyat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita Ocha. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.